Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rab, saya ingin menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahkanlah ya Rab. Jadikanlah Rasulullah menjadi panduan hidup hamba. Hadis bab 23, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Dari Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israila annahu kana rajulu yalqa ar-rajulu fayaqul ya hadza taqillaha wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu laka, thumma yalqahu min al-ghudi wa huwa ala halih fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idah falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din thumma qala lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasiquna. Al-Maidah ayat 81-86. Oh, yang tadi ini Al-Quran tuh. Thumma qala qala wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'khudunna 'ala yadil zalimi wa la ta'dhirunnahu 'alal haqqi adran wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasran aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anukum kama la'anahum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya sesungguhnya celah yang pertama kali mengenai kaum Bani Israel adalah ada seorang laki-laki yang bertemu dengan laki-laki lainnya, kemudian orang tersebut berkata kepada kawannya, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau kerjakan, sebab hal itu tidak halal untukmu. Kemudian orang itu menemui kawannya pada esok harinya, sedang kawannya itu masih mengerjakan sebagaimana keadaan yang kemarin, tapi perbuatan yang demikian itu tidak menghalanginya untuk tetap menjadi kawan makan, kawan minum, dan duduk baginya. Ketika kaum Bani Israel sudah sama melakukan yang seperti tadi, maka Allah lalu menjadikan hati sebagian mereka membenci sebagian yang lain. Lalu beliau membaca ayat, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal di dalam azab. Al-Maidah ayat 78, 80. Selanjutnya Rasulullah bersabda, jangan demikian, demi Allah, perintahkanlah kebaikan, laranglah kemungkaran, ambillah tangan orang yang zalim, kembalikanlah ia kepada kebenaran, dan pagarilah ia sekuat-kuatnya agar tetap pada kebenaran, atau jika tidak maka Allah pasti menjadikan hati sebagian kalian membenci sebagian yang lain, lalu Allah melaknati kalian sebagaimana dia mengutuk Bani Israel. Hadis riwayat Abu Daud dan riwayat At-Tirmidzi. Menurut At-Tirmidzi, status hadis ini adalah hasan
Lafaz ini menurut Imam Abu Dawud. Adapun lafaz Imam At-Tirmizi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kaum Bani Israel sudah terjerumus ke dalam berbagai maksiat, maka ulama Bani Israel melarang mereka, tapi mereka tidak menghentikan perbuatan mereka. Kemudian ulama tersebut mengawani mereka dalam duduk, makan dan minumnya. Karena itu Allah menjadikan hati di antara mereka membenci sebagian yang lain, serta melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka telah melanggar aturan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, dan sebelum itu beliau bersandar, lalu meneruskan sabdanya, jika demikian, demi zat yang menguasai jiwaku, laknat itu pasti datang, kecuali kalian mengembalikan orang-orang yang berbuat kemungkaran itu kepada kebenaran. Hadis panjang ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Furuhara bab perintah dan larangan, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab tafsir bab tafsir surah Al-Maidah. Wassalam. Jadi penjelasan kata dari hadis itu ada an-naqsu. An-naqsu itu kurang, maksudnya kurang dalam masalah agama. Ittaqillah artinya bertakwalah kepada Allah, yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga dapat menjaga kamu dari siksa neraka. La'innal ladzina kafaru min bani Israil, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknati. Ibnu Abbas berkata, mereka dilaknati oleh setiap lisan yang hidup pada Nabi Musa dalam Taurat, terus yang hidup pada masa Nabi Daud dalam kitab Zabur, dan mereka dilaknati oleh setiap lisan yang hidup pada masa Nabi Isa dalam kitab Injil. Yatawallawna, yaitu menolong mereka dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Mutiara hadis, yaitu orang-orang Yahudi. Satu, mutiara hadisnya ada 3. Satu, orang-orang Yahudi telah menghimpun semua maksiat, yaitu mengerjakan kemungkaran dengan cara terang-terangan dan tidak melarangnya. 2, berdiam diri terhadap maksiat sama saja dengan merestui untuk melakukannya dan menjadi sebab merajalelanya kemungkaran itu. 3, tidak cukup melarang kemungkaran itu dengan ucapan, kalau memang ia mampu melakukannya dengan tangan untuk menuntunnya kepada kebenaran. Jadi mutiara hadis itu. Jadi kok berdiam diri terhadap maksiat sama dengan merestui. Makanya jangan, orang yang berbuat maksiat jangan ditemani duduk, jangan makan bersama mereka, duduk bersama mereka. Nanti lama-lama kita seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.